Ramadan Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Bincang Ramadan SDIT Raudatul Jannah. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita tidak sendiri, kita sudah ditemani oleh ustadzah kita. Assalamualaikum Bu Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Sehat. Puasanya lancar Ibu? Lancar alhamdulillah. Lancar Pak. alhamdulillah. Buka puasa udah disiapkan Bu? Insya Allah nanti Pak. Oh nanti habis ini ya. Pemirsa Bincang Ramadan SDIT Raudatul Jannah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, terlebih dahulu kita akan simak materi kita tentang menanamkan akidah sejak dini yang akan disampaikan oleh Ustadzah Zubaidah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa hada ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa Bincang Ramadan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menanamkan akidah sejak dini. Apa itu akidah? Akidah adalah mentekadkan diri, mentekadkan Allah dengan zat, sifat, dan af'alnya. Dan sebagai modal untuk beribadah. Bagaimana kita mau beribadah sedangkan kita tidak memiliki akidah? Kenapa kita harus belajar akidah? Agar tepat sasarannya. Karena Allah Ta'ala tidak hanya memberikan perintah kepada kita untuk berakidah, akan tetapi juga memerintahkan kepada kita untuk menjalankan ajaran agama, yaitu agama Islam tentunya. Di dalam menjalankan ajaran agama Islam, ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah syariat, yang kedua thariqah, yang ketiga hakikat, yang keempat ma'rifat. Apa yang disebut dengan syariat? Syariat adalah aturan Allah yang diturunkan melalui Rasulnya. Seperti contoh kalau kita sholat, ada aturannya. Dari wudhu sampai mensucikan sebelum menjalankan sholat. Dari wudhu sebelum menjalankan sholat ada aturannya. Seperti sekarang ini bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kita biasanya ada sahur, ada buka, dan ada hal-hal yang mungkin bahkan harus kita hindari. Nah itu namanya aturan. Aturan itu adalah disebut syariat. Dari mana aturan itu berada? Dari Allah yang diturunkan melalui Rasulnya. Adapun thariqah adalah praktiknya, praktik dari setelah kita mengetahui syariat, kemudian kita berarti sudah berthariqah. Praktiknya itu namanya thariqah. Yang ketiga adalah hakikat. Hakikat ini adalah hak prerogatif Allah. Tidak bisa ada yang mengatur karena Allah Maha mengatur. Jadi kita hanya bisa berpasrah diri, contoh
Kita tidak bisa hanya mengambil hakikat saja tanpa syariat, tanpa thariqah. Tidak bisa. Akan tetapi kita harus menggunakan semua itu. Jadi contoh kecilnya seperti ini. Kan Allah yang mengatur alam raya ini. Nggak usah ikut syariat, nggak usah berthariqah. Biarkan saja, pasrahkan saja kepada Allah. Katanya, la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan dan daya kecuali Allah. Bukan seperti itu, tapi pasrah ini setelah kita melakukan syariat atau mengetahui syariat dan mempraktikkannya dengan thariqah, maka kita berpasrah diri. Terserah Allah. Setelah kita mengerjakan itu semua, kita pasrahkan. Karena kita juga tidak boleh sombong ketika kita sholat kita penuh, sholat kita bagus umpamanya, kita sudah bisa banyak ilmunya. Tidak seperti itu. Karena amal yang dikerjakan oleh kita semata-mata kita hanya diperintahkan untuk mencari ridhonya Allah. Karena hakikatnya semua Allah. Jangankan yang besar, yang kecil pun gerak tangan kita, yaitu Allah yang menggerakkan. Jadi jangan mencampur adukan antara syariat, thariqah, dan hakikat. Yang keempat adalah ma'rifat. Apa sih ma'rifat? Ma'rifat adalah mengetahui adanya Allah. Seperti di sifat wajib ada 20, wujud Allah itu ada. Mungkin itu saja sementara yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Ustadzah yang sudah menyampaikan tentang menanamkan akidah sejak dini. Dan sedikit yang disampaikan oleh Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ustadzah tadi, bahwa ada 4 yang tidak boleh terpisah dari akidah ini, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Baik Ibu Ustadzah, kalau misalkan terkait dengan materi kita kali ini tentang keempat hal ini tentu tidak bisa dipisahkan Ibu Ustadzah ya. Kemudian Ibu, kalau misalkan syariat kita ini udah benar, kemudian insya Allah nanti kesananya juga benar Bu ya, sampai ke ma'rifatullah begitu ya. Kemudian bagaimana Ibu nih kalau misalkan ini ada anak-anak kita nih nanya nih tentang ma'rifatullah nih, Allah itu ada di mana sih gitu? Kita jawabnya bagaimana ini Ustaz? Iya ya Pak ya, kadang pertanyaan anak suka nyeleneh gitu ya. Betul sekali. Tapi kita sebagai orang tua tentunya harus bijak bahwa Allah itu bukan ada di mana-mana. Di mana gitu ya. Allah itu tidak bertempat, tapi Allah itu jangan begini. Kadang kita orang tua yang penting anak diem gitu ya. Allah itu kalau kita di Jakarta, Allah ada di Jakarta. Kalau kita sedang di Bandung, Allah itu ada di Bandung gitu. Padahal tidak seperti itu. Berarti kalau jawabannya seperti itu, Allah berarti ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Padahal Allah satu. Iya. Jadi jawabannya Allah itu melingkupi seluruh alam raya. Dalam Al-Quran tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Berarti Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat ya. Ya. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui Allah? Gitu ya. Caranya bagaimana? Tadi ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa yang mengerti akan dirinya, maka akan mengerti kepada Tuhannya. Contohnya seperti ini. Kita kalau kita belajar, ini saya juga belajar ya, kita sama-sama belajar untuk mendekatkan dengan Allah. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ustadzah. Tadi berkaitan dengan di mana Allah dan bagaimana cara mengetahuinya tadi sudah dijelaskan dengan detail.
Kemudian ini Ibu Ustadzah ini kalau sebetulnya ada nggak tip-tipnya gitu, cara-caranya bagaimana supaya kita ini bisa mengetahui diri kita sendiri Ibu Ustadzah, biar kita itu nanti akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang seiring waktu kita memang perlu banyak pengetahuan tentang mendekatkan diri. Di antara salah satu seperti ini. Jika kita tidak bisa, seakan-akan Allah itu di hadapan kita. Tidak bisa. Minimal kita bisa merasa bahwa Allah itu sedang memperhatikan kita. Seperti itu. Jadi sehingga kita mau berbuat salah, oh ya, ingat ada Allah melihat kita tentunya. Betul. Itu dengan cara seperti itu. Makanya hakikat dan makrifat itulah akidah gitu. Makanya kenapa saya sebutkan menanamkan sejak dini. Jadi sejak dini mari kita tanamkan dengan ajaran yang benar tentunya ya, dengan petunjuk yang benar. Di antaranya tadi 4 hal tadi tidak boleh berkurang ya. Ya, ada begitu. Syariat, ada toriko, kemudian ada hakikat dan puncaknya adalah ma'rifatullah. Betul. Baik Ibu Ustadzah, terima kasih banyak untuk penjelasannya di Bincang-Bincang Ramadan kali ini. Demikian pemirsa Bincang Ramadan SDIT Rodatul Jannah, perbincangan kita terkait dengan menanamkan akidah sejak dini yang tadi sudah dibahas oleh Ustadzah Zubaidah. Dan sebelum kita tutup perbincangan kita akan dengarkan bersama-sama materi penutup dari Ibu Ustadzah. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Jadi begini, dari materi yang sudah kita sama-sama pelajari, kita sebagai orang Islam harus mengerti syarat dalam menjalankan agama Islam, yaitu ada 4 hal tadi yang tidak boleh terpisahkan. Bagaimana kalau kita umpamanya belum bisa? Nah, Allah memberikan kesempatan kita belajar dari sejak kandungan ibu sampai liang lahat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mari kita selalu pupuk akidah kita agar kita lebih kuat dan intinya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ibu Ustadzah atas closing materinya tadi. Dan pemirsa Bincang Ramadan, mari kita tutup bersama-sama perbincangan kita di kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.